Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat, keluarga semuanya, mudah-mudahan sehat dan seperti selalu. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana progres perkembangan dari Tol Cinere Jagorawi seksi 3. Tepatnya sekarang ini saya berada di titik 0 ya. Kita kembali ke Cijago 3A untuk memantau seperti apa perkembangan terkini dari 3A ini. Ya, kita kesini sebentar untuk melihat apakah ada perubahan. Kalau dilihat sih beberapa ya. Udah, anginnya kencang banget nih. Mohon maaf ya kalau ada suara anginnya kencang sekali. Nah, ini posisi saya sudah memasuki ke area kukusan. Dan beberapa pembatas-pembatas yang sementara itu sudah dihilangkan, jadi sekarang sudah bersih sekali di sini. Tapi belum ada marka-marka jalannya ya, belum ada rambu-rambu, marka atau perlengkapan-perlengkapan lainnya ya. Jadi kita tidak perlu sampai sana lagi, karena kurang lebih sepertinya akan sama aja. Jadi di sana belum ada perubahan ya. Jadi kita langsung aja ke arah gerbang tol Kukusan. Karena di gerbang tol Kukusan ini ada beberapa perubahan. Perubahannya apa aja, maka mari kita sama-sama saksikan pada video hari ini. Mohon maaf ya kalau terdengar suara angin yang mungkin begitu kencang, karena emang kondisinya anginnya kencang sekali. Saya nggak tahu apakah nanti terdengarnya ada suara angin yang berhembus yang terlalu kencangnya seperti apa ya, saya tidak tahu. Tapi saya mohon maaf terlebih dahulu. Oke, sekarang kita melihat dari atas atau dari ketinggian dari drone view untuk di area gerbang tol Kukusan ini ada beberapa perubahan. Yang pertama, di sisi kanan untuk akses keluar tol Kukusan menuju ke Jalan KHM Usman ini terpantau sudah mulai concrete barrier ya, sudah mulai pengerjaan concrete barrier. Sedangkan di sisi kiri akses masuk tol Kukusan menuju ke arah Krukut itu sudah melakukan proses pembesian yang nantinya juga akan dikerjakan untuk concrete barrier. Sedangkan juga di sisi kirinya sudah mulai pekerjaan guardrail ya. Sedangkan di sisi akses keluar guardrail tampak tidak terlihat ya. Jadi tampaknya di sana nggak ada guardrail. Nah, kita pantau dulu seperti biasa dari titik akses masuk terlebih dahulu ya. Jadi di akses masuk di sini sudah ada petunjuk bahwa 40 km per jam yang diperbolehkan. Lalu ada beberapa petunjuk lainnya ya. Ada pejalan kaki dilarang masuk, Kang Somai, Kang Baso ya. Cuanki juga nggak boleh masuk ya. Tukang cuanki, pedagang-pedagang cuanki nggak boleh masuk sini semuanya. Pokoknya yang masuknya pakai gerobak-gerobakan juga nggak boleh masuk. Bajai tidak boleh masuk ya, sepeda motor juga tidak boleh masuk. Jadi sudah ada rambu-rambunya, sudah terlihat dengan jelas. Anginnya kencang sekali ya. Drone saya sampai ke bawah-bawah gitu ya. Oke, kita lanjutin ya. Nah, ini di bawah sini, di akses masuk ini. Bentar. Tuh. Jadi di sini tuh sudah mulai proses pembesian. Ya. Ini kita harus hati-hati nih karena anginnya kencang sekali nih. Saya takutnya drone-nya ke bawah angin dan persis nanti kena lampu ya. Nah, saya coba ke sini dulu biar agak lebih tinggi tapi bisa kelihatan untuk proses pembesiannya. Nah, saya zoom aja ya biar aman ya. Nah, ini ya. Jadi ini sedang proses pembesian. Di sisi lain ini udah guardrail sudah terpasang. Jadi ada guardrail, ada pembesian untuk concrete barrier ya, yang mengarah ke akses masuk ke arah main roadnya. Ini dibikin keras ya, perkerasan ya, concrete barrier. Lalu di sini ada petunjuk apa lagi nih? Tuh. Dilarang menarik kendaraan di jalan tol ya. Tuh, jadi tidak boleh menarik kendaraan ya. Kendaraan aja nggak boleh, apalagi narik orang ya. Oke, di sini kita lanjutkan. Ini adalah akses masuk tol menuju ke area Krukut. Dan di sini terpantau bagian dari rangka gerbang tol, rangka gerbang akses masuk tol maksud saya. Di sini sudah sampai ke bagian rangka atap. Di sisi lain, di sisi kanannya juga sudah terlihat ada concrete barrier. Lalu di sini juga ada wheels excavator ya. Excavator dengan bantuan roda
Tuh. Oke. Jadi inilah progresnya. Untuk rangka atapnya sudah sampai ke atas. Nanti tinggal kita lihat ya. Bapak kira-kira gerbang tol kukusan berapa? 3 ya. Dan inilah akses masuknya sudah mulai terlihat dengan jelas. Sudah dilakukan proses lapisan rigid di sini. Dan terus sampai ke depan. Terlihat juga masjid sudah mulai dibongkar. Sudah mulai rata ya. Namun masih ada ekskavator. Memang terakhir saya dengar tinggal bagian menara. Ya, mungkin di sini sekarang menara sudah rata nih. Sekarang tinggal clearing area dari bekas Masjid Al-Furqon ya. Sebelum kita melihat ke arah Masjid Al-Furqon, kita lihat dulu bagaimana progres di akses keluarnya ya, sebelum kita nanti melihat sekalian ke akses main route-nya ya, tol Cijago 3 Kukusan menuju ke arah Krukut atau tol Cijago. Tol Cijago 3A. Susah benar. Nah, ini dia. Jadi di Cijago 3 juga terpantau sudah tampak jelas bagaimana lapisan rigid terus dikerjakan. Dan sudah mulai menyambung-nyambung. Di sini juga udah mulai ada pengerjaan konkrit barrier lanjutan tuh ya. Terlihat dengan jelas loh ya. Nice, ini dia nih. Di konkrit barrier sudah mulai dikerjakan nih. Dilanjutkan proses pengerjaannya untuk di konkrit barrier. Lalu di sini juga ada tenda yang mengartikan atau biasanya memang dipasang saat pemasangan dari lapisan rigid atau pekerjaan lapisan rigid maksud saya. Di sini untuk guardrail juga sudah terpasang di akses keluar, ya. Kita lihat nih akses keluar sudah selesai, dan saya tetap harus berhati-hati karena di sini ada lampu penerangan jalannya itu sudah ada, jadi kita harus sangat berhati-hati. Di sini gerbang tol Kukusan 4 ya. Sekali lagi akses keluar nanti menuju ke arah Jalan KHM Usman dari arah Krukut ya, dari arah tol Desari. Kalau nanti Cijago 3B-nya sudah selesai, maka dari arah gerbang tol Limo ya. Dari Serpong Cinere, dari Jor 2.0 Cengkareng Kunciran juga bisa keluar di sini. Ya, gerbang tol Kukusan 4. Dan di sini kita lihat ya, kita saksikan di sini juga beberapa masih pengerjaan lapisan dasar, ada sudah naik ke LC, sebagian sudah naik ke rigid, dan di bagian ring sudah selesai rigidnya langsung dikerjakan untuk pengerjaan dari konkrit barrier. Dan tadi sudah mulai ada pemotongan-pemotongan. Pak Edi, sehat? Mana nih? Di atas Pak Edi. Ya, ini dia nih. Kita melihat. Terus sekarang kita lihat ke akses main route ya. Kita akan lihat ke main route. Oke, siap. ya, lanjut. Lanjut, siap Pak. Selamat bertugas lagi. Iya. Baik ya, jadi kita lanjutkan. Tadi sedikit bersapa ya, bersapa dengan petugas yang memang saya selalu menyapa biasanya kalau melihat petugas di sini ada di lokasi sebelum terbang, biasanya saya selalu sapa. Tapi kebetulan tadi saya ketemunya saat saya sudah terbang, baru bertemu dengan petugas ya untuk bersapa. Itulah pentingnya kita punya banyak silaturahim ya, perlu berkah dari silaturahmi, bisa berkenalan dengan banyak orang. Oke, kita lanjut ya, kita melihat sisi dari main route tol Cijago 3. Terus ini masih dilanjutkan pekerjaannya. Ini kita saksikan bagian penerangan jalan sampai di sini. Kiri kanan masih pengerjaan saluran air ya, tampaknya ya. Di sisi saya, di dekat saya kalau agak berisik karena ada wheels excavator yang posisinya sedang keluar. Nah, di sini kita pantau lagi di bagian sini apa yang berubah. Saluran air tampaknya sudah masuk semua ya. Sudah tidak ada lagi material unit di sini. Dan pengerjaan dari bagian median konkrit barrier, pembatas jalan juga sudah mulai kelihatan jauh lebih jelas ya. Nah, ini di sini nih dia pasang guardrail nih. Oh, tuh lagi pasang guardrail tuh. Ini lagi pasang guardrail. Ini alatnya ini nih ya. Mungkin bagi sobat Kukus semua yang mungkin belum familiar,
Ini dia alatnya yang memasang guardrail ya. Ini saya pakai zoom soalnya di sini sudah ada lampu penerangan jalan. Saya khawatir kalau saya lebih rendah lagi nanti saya bisa menabrak lampu penerangan jalan ya. Jadi saya harus memastikan kondisinya aman juga untuk drone. Dan kondisinya anginnya kenceng sekali ini. Jadi beberapa kali saya lihat drone saya justru tertiup angin. Walaupun tidak tertiup sampai kencang sekali, tapi posisi drone-nya bergoyang begitu ya. Nah, concrete barrier di mediannya sampai di tengah sini. Sampai di titik dimana dekat dengan pembongkaran Masjid Al-Furqan. Dan saat ini kita coba sedikit memantau bagaimana proses atau progres dari pembongkaran Masjid Al-Furqan. Dan ternyata alhamdulillah ya, untuk menaranya tinggal segini. Kemarin saya tanya ke petugas, kira-kira Masjid Al-Furqan sudah sampai mana? Katanya tinggal bagian menara, menaranya belum diproses gitu ya. Dan sekarang tinggal segini nih, tinggal satu bagian yang kecil, sedangkan bagian lainnya sudah mulai dibongkar. Dan ini saat ini sedang proses clearing. Di beberapa bagian bahkan sudah mulai dipadatkan atau mulai dirapihkan oleh alat-alat berat lainnya ya. Sepertinya itu apa ya, ini dozer apa vibro roller ya? Dozer kayaknya ya. Kayaknya dozer sih itu. Kayaknya itu dozer. Jadi dia merapikan tanah-tanahnya itu, nanti saluran airnya nanti dia akan melintas di bagian masjid yang saat ini sedang dibongkar, Masjid Al-Furqan. Dan Masjid Al-Furqan sementara ini menggunakan masjid sementara di sana sambil menunggu masjid penggantinya juga sedang dibangun ya. Nah, gitu ya. Jadi inilah kondisinya yang kemarin bertanya, maka inilah kondisi dari. Nah, ini juga saya harus sampaikan, ini adalah di hari Selasa 11 Oktober jam 13.54. Saya sengaja mengambil video drone untuk pada hari ini karena beberapa hari kemarin itu cuacanya sangat ekstrim dan saya cek di perkiraan cuaca juga tampaknya tidak bisa dipastikan gitu ya. Artinya ya sudahlah, untuk beberapa hari daripada nanti saya tidak bisa mengupload video, maka saya coba stok video di hari yang mungkin lebih dulu sebelum ditampilkannya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari perubahan-perubahan yang telah terjadi di Tol Cijago 3A ya. Jadi seperti itu. Dan di saat ini kita saksikan, jadi nantinya ini akan menjadi bagian main road dan saluran airnya ya, bagian dari masjidnya. Jadi masjidnya kena semua, jadi dikenakan semuanya. Lalu di sini juga ada akses yang telah dikerjakan lapisan rigid. Ini akses ini akan menjadi bagian dari main road, lalu bagian dari akses untuk masuk ya. Nah, ini kan dari menyempit. Kalau ada akses masuk itu menyempit, kalau akses keluar dari sisi yang jalur kanan itu melebar. Gitu ya. Nah, inilah yang kita saksikan. Dan ternyata tuh ya, di sisi kanan jembatannya sudah mulai jadi, tuh sudah mulai ada pembangunan. Nah, lebih lengkapnya nanti kita bahas di video berikutnya. Dan di Tugu Tanah Baru juga tadi saya lewat, ini sudah mulai bisa dilintasi bagian tengah jalannya ya. Nggak kelihatan ya. Kalau saya maju nanti saya putus sinyal soalnya. Lebih baik putus sinyal atau putus harapan ya. Oke ya. Ini juga ada overpass Tanah Baru yang telah diaspal. Saya juga belum mencoba membuatkan videonya. Mungkin nanti akan saya coba bikinkan video untuk ini ya. Kita judulnya adalah mencoba semua hasil konstruksi dari kontraktor pelaksana overpass Lontar, overpass Tanah Baru gitu ya, yang sudah jadi, yang sudah diaspal. Kira-kira seperti apa rasanya, apakah ada manis-manisnya ya. Oke, demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Jika ada pertanyaan, saran, masukan, tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone Tol Cijago terbaru berikutnya ataupun progres Tol Jor 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.